Pendengar selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Dialog Interaktif untuk edisi hari ini Kamis 31 Juli 2025. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya di Opini Publik, topik kita pagi ini tentang peran gereja dan pemuda dalam membangun moderasi beragama di tanah Papua. Saya Angel Boymawa akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan topik yang sangat relevan dan juga penting ya untuk kita renungkan bersama. Dan pendengar, kita tahu bahwa Papua dikenal dengan keberagamannya dari sisi agama, budaya dan juga suku. Semua di sini hidup berdampingan. Tapi bagaimana menjaga harmoni di tengah keberagaman itu? Disinilah gereja dan pemuda memainkan peran yang sangat penting. Dan telah hadir bersama kita di studio dua narasumber yang luar biasa. Ya, Pendeta Charles Tetol Mas Nandivo STH selaku Ketua Majelis Daerah GPKAI Manokwari dan juga Kakak Luther Kapitarau selaku Ketua Persekutuan Anggota Muda atau PAMKLASIS GKI Manokwari. Selamat pagi Kakak Pendeta. Siap, selamat pagi. Dan Kakak Luther juga selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat ya. Baik, terima kasih sudah hadir ya di sela-sela aktivitasnya di hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja ya dengan topik kita, peran gereja dan pemuda dalam membangun moderasi beragama di tanah Papua. Nah, mungkin kita ke Kakak Pendeta duluan. Siap. Mungkin Kakak bisa menjelaskan bagaimana gereja, khususnya GPKAI dan umumnya juga ya, memandang konsep moderasi beragama di tanah Papua atau di Papua Barat dan khususnya di Manokwari. Silahkan Kakak. Baik, terima kasih Kakak Angel ya. Ya, Angel. Ya, salam kenal. Terima kasih telah diundang ke sini. Saya sebagai pendeta dari salah satu denominasi gereja dan puji Tuhan tergabung juga di dalam perkumpulan persekutuan gereja-gereja Papua di Papua Barat. Sering kita menggaungkan soal moderasi beragama karena menyikapi situasi dinamika politik di bangsa ini secara umum dan kemudian hal-hal yang terjadi beberapa waktu kemarin kita simak lewat media, ada sikap-sikap intoleran yang terjadi di beberapa daerah, tidak saya sebutkan tempatnya, tetapi itu menjadi tontonan yang kemudian dapat mempengaruhi kebersamaan yang telah dibangun selama ini, khususnya tanah Papua. Nah, gereja tentu berperan aktif dan sudah menyuarakan suara kenabian soal bagaimana hidup dalam kebersamaan di dalam bangsa yang majemuk, pluralisme. Kita wajib saling menerima perbedaan. Benar. Dan di mimbar-mimbar gereja itu yang kita suarakan. Karena itu pesan firman seperti itu. Jadi kalau judulnya bagaimana peran gereja dan pemuda di tanah Papua, saya pikir Bapak Ibu yang sudah lama tinggal di tanah Papua, bahkan yang mungkin baru seminggu sehari, dia akan melihat contoh yang kita buat, implementasi yang kita lakukan. Semua saudara-saudara kita yang beragama lain, kita hidup di dalam kebersamaan dan itu yang kita pelihara sampai dengan hari ini. Mungkin begitu. Baik, terima kasih. Kalau dari Kakak Luther sendiri bagaimana melihat hal ini? Untuk pemuda sendiri menyikapi dengan bagian intoleran yang terjadi akhir-akhir ini di bangsa ini, hal ini juga mengakibatkan banyak dari kita yang berspekulasi dan beranggapan yang tidak-tidak tentang bagian ini. Tetapi hal penting yang mau saya tekankan adalah kasus intoleran yang terjadi di luar sana itu membawa dampak yang besar terhadap pengaruh yang terjadi di Manokwari. Bagian-bagian ini juga yang menyebabkan aktivitas daripada pemuda-pemudi itu menjadi agak lalai, tetapi juga bagian-bagian ini juga yang menyebabkan sehingga pemuda-pemudi ada rasa saling curiga ketika melakukan hal-hal tertentu. Dan
intoleran ini juga berdampak besar terhadap pengaruh perkembangan daripada generasi muda yang ada di atas tanah ini juga. Baik, terima kasih Kakak Luther sebagai pemuda gereja nih. Bagaimana Kakak dan teman-teman PAM melihat peran generasi muda dalam menjaga toleransi beragama di Manokwari? Sebagai Ketua PAM Kelas GKI Manokwari, kami sudah banyak menekankan kepada pemuda-pemudi di kelas GKI Manokwari tentang bagian-bagian ini, khususnya melihat kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini, dan tanggapan dari kami adalah bagaimanapun kami tetap konsisten bahwa Papua adalah tanah damai, dan kami berpendirian teguh bahwa siapapun yang datang di atas tanah dan negeri ini, dia berhak menghargai dan menghormati nilai-nilai leluhur yang ada di atas tanah ini. Pemuda PAM Kelas GKI Manokwari juga banyak menyuarakan, tetapi juga kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak daripada di luar gereja untuk bagian-bagian ini juga. Baik, terima kasih. Dan pendengar, kami juga nanti mengajak Anda ya untuk berinteraksi bersama kami di dialog interaktif terkait dengan topik kita, peran gereja dan pemuda dalam membangun moderasi beragama di tanah Papua. Di 0823 1176 1145 0823 1176 1145 kami mengajak Anda untuk berinteraksi. Untuk Kakak Pendeta, bagaimana gereja bisa bekerja sama ya dengan pemuda untuk menanamkan nilai-nilai toleransi ini? Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Kak Inyel. Jadi terima kasih untuk Adik Ketua. Saya menyimak ada satu penyampaian intoleransi dapat mempengaruhi secara besar ke internal generasi muda. Ini kan kita bicara generasi muda ini kan, ini bilang istilah menyala tabakar paling cepat. Iya. Kalau ada sebuah isu-isu yang bersentuhan langsung dengan hal yang sangat sensitif soal keimanan, soal agama. Nah, saya harus jujur berkata bahwa generasi muda hari ini sudah sangat ekstrim ya sudah sangat ekstrim dalam konteks yang positif. Generasi muda kita gereja hari ini telah menunjukkan jati dirinya bahwa mereka adalah anak Tuhan yang selalu menjadi garda terdepan gereja. Tidak hanya membela gereja tapi membela iman. Jadi bagaimana pola hidup, kedekatan dengan Tuhan itu yang menjadi perilaku sesungguhnya dalam menghadapi dinamika-dinamika seperti ini. Jadi saya sependapat dengan Adik Luther bahwa kalau melihat pemuda hari ini, ya gereja sedang dan telah melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, bimbingan-bimbingan rohani yang baik, dan mereka menjadi anak-anak yang siap menghadapi segala tantangan, termasuk bagaimana menghadapi tantangan iman dalam pengaruh-pengaruh yang hari ini terjadi. Sehingga kemudian kita para pimpinan gereja hari ini boleh mengakomodir segala hal-hal yang kemudian menjadi masukan-masukan dari generasi muda untuk melihat dan menjawab tantangan itu. Begitu ya, Luther ya. Kalau dari Kakak Ketua sendiri, bagaimana nih gereja bisa bekerja sama dengan pemuda-pemuda mungkin di luar gereja dan sebagainya? Untuk sejauh ini, kalau dari kami sendiri PAM Kelas GKI Manokwari, kami banyak membangun kemitraan dengan beberapa yayasan yang aktivitasnya juga terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan gereja, tetapi juga dengan denominasi gereja lain. Tetapi di luar daripada itu kami juga menjalin kerjasama, bermitra juga dengan Pelita Papua Barat, Pemuda Lintas Agama, yang mana dalam beberapa kegiatan kami juga berpartisipasi aktif dalam menjalankan tugas-tugas untuk menjaga dan menstabilkan situasi ketika ada event-event tertentu yang dilaksanakan oleh umat beragama yang lain. Iya, kalau untuk kondisi hubungan antar umat beragama di Manokwari sendiri seperti apa Kakak Luther? Sejauh ini kalau untuk kondisi umat beragama baik. Baik ya. Sejauh ini baik. Tetapi baik dalam tanda kutip. Iya. Sebab seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta bahwa pemuda ini sentuh sedikit langsung terbakar. Bakar menyala. Bakar menyala. Jadi baik yang dimaksud ini adalah
baik dalam konteks tanda kutip. Jadi untuk baik ini harus dipahami bahwa ini pemuda zaman now yang 24 jam akses itu sangat cepat untuk mengetahui informasi. Sehingga bagian ini juga menjadi tanggung jawab tugas terberat. Sebab untuk meyakinkan orang, meyakinkan pemuda-pemudi ini itu kita kadang kewalahan sebab informasi itu dari segala sumber. Iya, benar. Baik, itu mungkin dari Kakak Luther ya selaku Ketua PAM. Kalau dari Bapak Pendeta sendiri bagaimana nih melihat kondisi hubungan antar umat beragama di Manokwari saat ini? Ya, terima kasih Kak Angel. Jadi seperti awal tadi saya bilang dalam pembukaan tadi bahwa tidak hanya di Manokwari, tapi secara keseluruhan tanah Papua. Fakta bahwa di tanah Papua ini menerima keberagaman. Bukan hanya soal agama, suku, adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, kalau di Manokwari saya harus jujur berkata bahwa semua baik-baik saja. Walaupun beberapa tahun-tahun yang lalu itu ada dinamika, ada penolakan pembangunan gedung ibadah, tempat ibadah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian itu surut karena kita semua telah berkomitmen untuk saling menjaga dan memelihara kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang dibangun saat ini. Jadi saya pun punya pengalaman bahwa ketika teman-teman saya yang beragama lain, misalnya yang beragama Islam, melakukan sebuah event internal agama kayak tahun kemarin halal bihalal, itu acara halal bihalal kan sangat identik ke internal. Tapi saya sebagai seorang pendeta dalam event tertentu itu Papua Barat, pertemuan halal bihalal Papua Barat, saya diberikan panggung untuk berdoa dengan keyakinan agama Kristen Protestan dalam komunitas. Saya kira ini sebuah hal yang kemudian harus dipertontonkan bagi siapa saja, khusus sebagai saudara kita yang di luar, supaya tetap kita jaga. Supaya seperti yang tadi ada Luther sampaikan, ya ini pemuda ini kan betul, tapi ada saat momen di mana bisa menyala. Nah, cara untuk supaya jangan menyala itu seperti apa? Bukan tugas gereja saja, iya, benar. tapi tugas kita semua, termasuk teman-teman beragama yang lain. Terima kasih Kak Ganjil. Baik, seperti yang sudah kita perbincangkan ya. Nah, Kakak Luther, bagaimana atau mungkin apakah ada tantangan-tantangan yang sering dihadapi pemuda dalam menghidupi semangat moderasi ini? Mungkin contohnya pengaruh media sosial atau juga minimnya ruang perjumpaan lintas iman nih, seperti apa? Silahkan Kakak Luther. Tantangan terbesar sebenarnya itu saat ini modernisasi ya, terutama penggunaan media sosial yang kita tidak bisa batasi sebab penggunaan media sosial itu privasi setiap orang. Nah, kemudian informasi-informasi yang beredar di media sosial ini kan informasi yang ada yang memang akurat, ada yang tidak akurat. Kemudian pemuda saat ini adalah pemuda yang hanya menerima informasi secara langsung tanpa memfilter informasi-informasi tersebut. Nah, ini juga yang menjadi tantangan terbesar juga bahwa pengaruh media sosial dalam menyebarkan informasi-informasi itu juga menjadikan pemuda ini cepat bertindak dalam ruang lingkup yang kecil, kemudian dia bisa berakibat yang menjadi besar dan akhirnya akibat buruknya adalah yang iya, yang kita pikirkan bersama. Baik. Kira-kira seperti itu. Iya, kalau dari Kakak Pendeta sendiri seperti apa? Ya, sama seperti yang disampaikan ada ketua tadi, media sosial dalam penyebarluasan informasi ini kan sangat cepat. Dan nah itu yang saya sampaikan bahwa tugas gereja itu di situ. Bagaimana tidak hanya gereja tapi semua stakeholder. Nah, saya melihat berkaitan dengan moderasi beragama ini kan ini sudah bagian daripada sistem yang masif yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Agama ya. Nah, ini ada beberapa lembaga-lembaga yang sebenarnya berperan aktif seperti FKUB. Tadi ketua bilang ada Pelita. Pelita itu sayap dari FKUB. Nah, ini yang saya menyarankan dalam momentum diskusi atau dialog pagi ini bahwa mari kita kolaborasi gitu. Jangan kita seperti ibarat pemadam kebakaran. Nanti ada api baru kita rame-rame ke situ baru tuh berusaha kasih mati api. Padahal sebelum menyala ada ruang di mana kita harus kumpul, bicara. Ketika dengar bahwa ada rencana ini, mari yuk duduk sama-sama.
supaya kita netralisir, jangan sampai menjadi besar. Nah ini yang saya pikir kurang di dalam upaya-upaya yang dilakukan, sehingga dalam diskusi-diskusi tentang bagaimana moderasi beragama ini digaungkan, tidak hanya sekedar kegiatan diskusi terus kemudian hilang, Ya, tapi bagaimana itu diimplementasikan di dalam kerja-kerja nyata di lapangan, bersentuhan langsung dengan generasi muda di lapangan, gitu kan. Karena setiap pertemuan-pertemuan ya orang-orang tertentu saya diundang, gitu. Kita diundang juga bicara, kita pulang ya kita juga kadang lupa baru. Nah kalau anak-anak akar rumput ini kita libatkan dalam sebuah event-event tertentu dan pesan moderasi beragama itu tersampaikan dengan mereka ke mereka, saya yakin semua akan berpartisipasi ikut menjaga stabilitas. Kira-kira begitu. Baik, benar sekali ya. Kolaborasi, diskusi, dan implementasi Ya, sangat penting ya. betul. Ya baik, Kakak Luther dan Kakak Pendeta, sudah ada beberapa pendengar yang bergabung pagi ini. Langsung saja mungkin kita bacakan ya. Selamat pagi Pro 1 dan kedua narasumber, saya Betty Diwosi. Saya ingin bertanya bagaimana upaya dari gereja dan juga pemuda untuk merangkul umat ataupun anak-anak muda untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Betty Diwosi ya. Nanti langsung dijawab oleh Kakak Pendeta dan Kakak Luther, Ketua PAM Klasis GKI Manokwari. Mungkin dari Kakak Pendeta dulu untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Betty, silahkan. Baik Kakak Betty Diwosi, salam kenal, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Jadi tentu peran gereja, minta tidak diminta, suka tidak suka, itu sudah menjadi kewajiban. Tidak hanya, saya pikir itu hanya soal gereja, tapi semua agama ya, mengajarkan tentang hal yang baik. Jadi kita sudah menanamkan hal yang baik itu di dalam persekutuan gereja. Makanya tidak hanya hari Minggu di dalam giat-giat pelayanan, ada ibadah pemuda, ada ibadah keluarga, ada pelayanan komsel dan lain sebagainya. Sehingga itu yang selalu kita suarakan, kita tekankan, kita ajar, bahkan kita minta supaya tiap-tiap kepala keluarga juga berperan aktif untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya. Nah ini seperti yang tadi ada Ketua Luther sampaikan bahwa karena pengaruh media ini dan memang generasi milenial hari ini paling cepat dan paling suka lebih dengar media sosial daripada dengar orang tua di rumah. Gitu. Jadi akhirnya kemudian punya perkumpulan-perkumpulan yang tidak dinetralisir oleh disentuh oleh nasihat orang tua, gereja, sehingga kemudian berdampak besar. Jadi memang yang ditanyakan Betty ini menjadi tugas kita sama-sama, dan itu gereja telah lakukan itu. Seperti itu kira-kira. Baik, kalau dari untuk pemuda sendiri Kakak Luther, silahkan. Untuk bagian ini sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi bahwa ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tetapi dalam gereja-gereja PAM Klasis GKI Manokwari, sasaran kami terutama ya pemuda ya. Dan hari ini kita tahu bahwa pemuda GKI ini hampir ada di setiap sudut. Untuk menjangkaunya juga tidak mudah. Tetapi dengan berbagai macam cara kami telah lakukan dan telah coba untuk supaya pemuda-pemudi ini menjadi bisa lebih dekat kepada gereja, sebab dengan kita melaksanakan berbagai aktivitas di gereja yang menarik, tetapi juga aktivitas-aktivitas yang mengikuti zaman saat ini dengan tetap berpegang pada aturan-aturan dan yang aturan-aturan yang berlaku, tapi juga dalam menjalankan tugas-tugas ini kami juga secara aktif melibatkan seluruh pemuda baik yang di luar, bahkan kami juga aktif dalam pembinaan kepada pemuda-pemudi di lapas. Baik, terima kasih Kakak Luther. Kakak Betty, mungkin sangat jelas ya penjelasan dari Kakak Pendeta dan juga Kakak Luther. Ini juga tugas yang sangat penting ya untuk merangkul umat ataupun anak-anak muda untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nanti kalau masih ada pertanyaan lain, Kakak Betty bisa bergabung bersama kami ya. Dan satu atensi lagi kami akan bacakan. Selamat pagi, shalom. Ya, shalom. Saya Aldo di Vanindi. Saya mungkin berikan saran saja. Mungkin bisa diadakan kegiatan-kegiatan yang langsung berinteraksi
misalnya kegiatan KKR yang melibatkan pemuda yang ada di Manokwari dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Terima kasih. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi ya, Kakak Pendeta dulu nih, seperti apa nih? Dari Aldo. Dari Aldo, ya, salam kenal Aldo, terima kasih telah bergabung. Terima kasih, itu masukan yang sangat konkret ya. Jadi kegiatan KKR itu sudah menjadi pelayanan rutin ya. Bukan karena ada dinamika baru kita mau duduk bikin KKR, tetapi itu menjadi panggilan pelayanan yang mulia dan itu selalu dilakukan oleh semua gereja-gereja tergantung dengan kesiapan. Nah, kalau berkaitan dengan event sosial, ini saya setuju sekali dengan Ade Aldo. Ya, ini momen yang baik sekali ya di Luther ya. Saya pikir seperti yang tadi diskusi kita awal bahwa untuk menjaga dan memelihara keutuhan bangsa dalam kebinekaan, keberagaman yang majemuk ini bukan peran, memang judul kita hari ini peran gereja, tapi saya mau sampaikan bahwa ini bukan peran gereja saja, semua agama. Nah, tadi Ade Luther sudah singgung sedikit bagaimana keterlibatan partisipasi teman-teman GKI, PAM GKI dalam ikut berpartisipasi dalam giat-giat yang dibuat oleh event-event baik itu tingkat provinsi, kabupaten ya, Ade Luther ya. Ada namanya Pelita, Pemuda Lintas Agama. Itu semua agama dari situ. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Nah, saya pikir dengan event-event seperti ini, mungkin ke depan kita tidak hanya sendiri ya, artinya 1-2, tapi kita libatkan semua anak pemuda, akar rumput. Iya. Mungkin yang ada di SP, yang ada di Tanah Rubuka, kita ajak ke sini kembali untuk bergabung bersama-sama dalam giat-giat. Nanti kita pikirkanlah kegiatan seperti apa, supaya kita membawa pesan lebih gaung lagi kepada seluruh tanah air bahwa melalui tanah Papua yang tanah damai ini cara hidup berdampingan bersama itu seperti begini. Kira-kira seperti itu. Iya. Kakak Luther, dari Kakak Luther sendiri silahkan. Iya. Pertanyaan tadi sudah jelas sekali, Pak Pendeta sudah jelaskan sangat jelas. Tetapi yang saat ini masih menjadi kendala adalah banyak organisasi, organisasi gereja, organisasi di luar gereja, tetapi yang menjadi kendala terbesar adalah hari ini masing-masing organisasi banyak yang hanya berfokus pada tujuan daripada organisasi itu sendiri, tanpa melihat bahwa ada bagian terpenting, ada bagian besar yang harus kita kerjakan secara bersama-sama tanpa mementingkan kepentingan pribadi. Mungkin bagian ini yang nanti kita perlu evaluasi supaya organisasi-organisasi yang hari ini hadir di Manokwari ini, yang di gereja maupun yang keagamaan maupun yang non keagamaan, itu menjadi kesatuan yang melihat satu hal dari sudut yang bersamaan tanpa mengelompokkan kelompok-kelompok tertentu saja. Baik, terima kasih Kakak Aldo, penjelasan dari Bapak Pendeta dan Kakak Luther. Kita sapa dulu yang sudah berinteraksi melalui line telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera RRI Pro 2 Manokwari, Pro 1 dan narasumber yang dikasih Tuhan. Amin. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Nama Bapak Edi Rendani. Ya. Baik, Bapak Edi. Rendani di Rendani ya. Oh, Bapak Edi di Rendani. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Ini suatu program yang bagus untuk memperhati pemudi gereja, ya. Jadi memang gereja mempunyai kewajiban untuk meningkatkan, mempersiapkan SDM gereja zaman depan yang takut Tuhan dan profesional. Jadi gereja sudah harus mulai pertama mempunyai program-program memfasilitasi kebutuhan di era digital atau medsos ini. Mungkin ada pentingnya dan manfaatnya dalam menggunakan medsos sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan increase, ya. Jadi itu harus disampaikan kepada pemuda dan difasilitasi anak-anak datang ke gereja, ada fasilitasnya gratis. Kalau perlu ada komunitas sehingga untuk berkumpul di gereja sama-sama mungkin
ada pekerjaan-pekerjaan di dalam pendidikannya atau mungkin pekerjaan-pekerjaan tugasnya lain. Jadi memang geli pada anak-anak muda. Ini syukur. Dan juga harus tegas dengan anak muda itu dosa. Itu harus berani disampaikan. Oh, yang kecil saja. Jangan belanjakan uangmu hal yang bukan makanan. Ini artinya harus bukan makanan tapi masuk mulut terus. Baik. Tidak ada vitamin yang berguna untuk tubuh itu. Kalau makanan berguna untuk kesehatan. Ini harus berani. Manokwari banyak pemuda-pemuda gereja yang juga merokok. Dan ini ya, karena jangan kotor rohus, gunakan tubuhmu pemegang dan pentoladan. Dan ya, jadi toladan ya tidak melakukan itu tapi membina mereka. Kalau pertama merokok, kedua minuman keras. Sekarang Manokwari itu untuk obat-obat terlarang itu sudah banyak. Morfin masuk ke Manokwari. Ini harus berani tegas bahwa itu Baik, Pak Edi. pelatihan-pelatihan. Baik. Kami sedang pun anak-anak muda. Itu terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Edi Direndani ya sudah bersama kami dan mungkin jaringannya juga terganggu ya, tapi yang kita tangkap di sini mungkin dari Pak Edi memberikan masukan, juga ada program-program di gereja ya terkait dengan pendidikan, juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pemuda-pemuda, khususnya pemuda nih Pak Edi, membahas tentang pemuda-pemuda ya di gereja agar tidak mengarah ke hal-hal negatif nih. Uang-uang mereka juga tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti tadi sudah kita dengarkan. Ya mungkin sebelum kita jawab atau sebelum Kakak Pendeta dan Kakak Luther jawab, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu nih, kita tampung dulu pertanyaannya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Selamat pagi RRI Manokwari. Iya, yang bergabung mungkin bisa nanti balik lagi ya. Mungkin tidak kedengaran nih suaranya. Dan sudah bergabung kembali. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi aja. Iya, Bapak Jerry, selamat pagi. Yang jauh-jauh. Halo. Ya, Bapak Jerry, selamat pagi. Silahkan. Baik. Terjadi. Begitulah hasil yang kita bisa terima lewat media ya, lewat media sehingga kita
terima. Ini masalahnya yang kena dampaknya kan anak-anak yang mendengar firman Tuhan. Nah, ini saya pikir kita harus punya sikap. Ya, saya mau kasih tahu kita harus punya sikap dong. Nah, sikap kita seperti apa? Disitulah harus hadir pemerintah, hadir negara untuk menjamin itu. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dah menjamin kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jelas kok di situ. Kok masih ada sekelompok? Ini kan bicara sekelompok. Kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua seperti ini, tapi sekelompok. Nah, kelompok ini menurut kacamata saya, ini kelompok yang terkesan macam terpelihara. Pembiaran. Bukti sudah jelas kok itu. Nah, saya berharap supaya kita harus bersuara dari tanah Papua. Kalau memang kita di Indonesia, dengarlah suara kami dari tanah ini. Satu informasi itu, pihak gereja harus hadir ikut memberikan regulasi tetap kinerja pembangunan di atas tanah ini. Saya terakhir berbicara ini itu tahun 2004 di gereja Gubernuran Jayapura. Saya dari Jakarta datang, kami diundang. Saya ikut berbicara di situ. Sekarang sudah tahun berapa ini? Sudah berapa puluh tahun yang lalu. Inilah keprihatinan kami, ya, anak tua yang sedang berada di luar sana melihat hal-hal macam begini. Nah, oleh karena itu saya berpesan di pagi hari ini perbincangan yang bagus. Cuma saya ingin supaya ini jangan dipelihara atau dibiarkan. Pemerintah harus hadir, negara harus hadir, memberikan rasa nyaman bagi setiap individual, setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan atau pengajaran tentang iman percaya tanpa harus diganggu gugat. Itu di sono, di tempat tanah itu ya kita bisa lihat ini toh. Faktanya memang begitu. Nah, oleh karena itu dampak daripada penggunaan digitalisasi handphone, nah ini juga menjadi perhatian untuk kemudian diprogramkan oleh pemuda gereja dalam kesempatan yang lain, paling tidak memberikan edukasi bagi anak-anak muda sekarang. Tapi saya pikir tidak cukup cuma kita lintas pemuda beragama yang ada di atas tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Itu yang saya berharap. Jadi tidak cukup cuma katakanlah seperti kita pemuda gereja, katakanlah DKI, tapi denominasi gereja yang lain, terus komunitas yang lain, ya mungkin remaja masjid apakah buat program itu. Kita kumpul bersama, ada komitmen bersama untuk mensikapi kondisi ini tuh jangan lagi dipelihara tapi segera dihentikan. Kadang-kadang bicara mobilisasi, bicara tentang kerukunan. Kalau menurut saya lebih banyak lip service-nya. Iya, Pak Jiri. Mereka belum patut ngomong. Jujur aja, Angel, sangat menyakitkan, miris sekali. Benar. Dan saya berharap itu boleh terjadi. Nah, ini pandangan saya dari luar melihat hal-hal atau kondisi karena saya flashback ke belakang. Hal ini sebenarnya sudah terjadi sekitar tahun 80-an ya. 83 sampai 85 itu terjadi memang kok. Terjadi itu. Tapi modelnya tidak seperti sekarang. Secara halus itu. Nah, saya pikir ini bukan saya ingin supaya menimbulkan rasa kebencian, bukan. Tapi sikap kita, ketegasan kita untuk melihat persoalan itu jangan lagi terjadi. Karena untuk apa negara ini dibentuk dengan dasar Pancasila kok kemudian perilaku kita masih jauh, tidak beretika. Ya seperti begitu. Ini harapan saya. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita ini juga menjadi bagian daripada memberikan edukasi bagi banyak orang di antara kita, terutama kami yang ada di luar ini yang ingin menyampaikan kondisi-kondisi yang kami lihat di luar untuk melihat kita punya negeri. Ya, seorang dia itu waktu di jalan dari dia kota sampai berputar, masjid bisa dibangun dengan sukacita orang warga gitu. Tapi datang ke satunya kampung di Numpur sana, luar biasa. Ada ruang yang kita berikan. Tapi ketika kita punya saudara yang ada di Sumatera sana, sayang Tuhan ini tolong. Baik. Ya, baik. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih Pak Jerry ya. Pak Jerry ini pendengar setia kita di Jogja. Terima kasih untuk masukan dan juga
hal-hal yang terkait dengan pemuda dan juga mungkin untuk hal-hal seperti ini mungkin jangan dibiarkan ya, ya Pak Jerry sampaikan pastinya juga ada edukasi dan juga lintas pemuda denominasi gereja dan juga pemuda lintas agama nih, dan seperti apa Bapak Pendeta dan Kakak Luther sebagai Ketua PAM juga ya menanggapi, mungkin dari tadi Bapak Edi duluan dengan Bapak Jerry, silahkan mungkin dari Bapak Kakak Pendeta dulu, silahkan. Baik, terima kasih Kak Daniel. Jadi terima kasih Bapak Edi dengan Bapak Jerry ya. Luar biasa beberapa catatan dan masukan yang disampaikan. Untuk Pak Edi saya respon terkait dengan bagaimana kita menjaga memelihara pemuda supaya mereka juga ikut berperan aktif dalam giat-giat pelayanan secara internal kemudian berdampak keluar. Jadi memang Pak Edi lebih kepada pastoral internal sebenarnya. Jadi kita juga tidak bisa langsung menjudge karena pemuda ini kadang dia dong di depan dengar tapi kadang ada yang bisa terima dan tidak. Jadi terima kasih Pak Edi, itu pesan yang baik dan saya pikir kalau pimpinan-pimpinan ketua-ketua jemaat, pendeta, gembala jemaat dengar ini bagian masukan yang sangat baik Pak Edi. Kemudian untuk Pak Jerry, terima kasih Bapak Jerry, saya salam hormat. Apa yang Pak Jerry sampaikan itu ada di Sepuh Hati juga. Jadi kalau kita mau bilang kita ekstrim ya, kita juga ekstrim ini. Bisa, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah. Kita dibentuk di rumah Tuhan ini untuk bisa mengakomodir seperti Tuhan dalam khotbahnya di Matius pasal 5:44 itu. Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah bagian ini kemudian bukan bikin kami lemah, tidak. Jadi kita juga ikut mengecam aksi-aksi intoleran yang saat ini sedang terjadi. Beberapa waktu lalu baru terjadi di Jawa Barat, Sukabumi. Kemudian muncul lagi di Padang. Nah ini kan mau bikin tong semua menyala. Tapi saya berpikir bahwa apa yang dia sampaikan Pak Jerry ya itu yang hari ini gereja juga. Tidak berarti kita tidak bisa. Bukan menandingi. Kan bikin di sana kita bikin sini, tidak. Dulu mungkin kita punya pikiran seperti itu, tapi kita sudah komitmen bahwa gereja Tanah Papua ini tanah damai dan sudah diberkati Tuhan. Siapapun seperti doa ISK-nya itu, siapapun yang datang di Tanah Papua, dia datang kemari, dia harus memberkati tanah ini, supaya dia mengalami tanda heran satu ke tanda yang lain. Tapi kalau dia kemari dengan kepentingan lain, nanti dia terima kutuk. Iya. Itu akan terjadi. Nah itulah sebabnya saya sepakat dengan Pak Jerry. Kita gereja bukan berarti mau duduk manis dan ketika ada begini mau duduk diam-diam tenang-tenang, tidak boleh. Kita berdiri dan negara hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Jangan satu golongan. Nah ini yang bikin picu. Kalau itu terjadi kita semua akan berpartisipasi dan ikut melawan bagian itu. Jadi ini momen yang baik untuk kita juga beri pesan kepada negara. Negara hadir dan memastikan kepastian hukum kepada siapapun. Tidak kepada golongan-golongan tertentu. Kalau sudah terbukti bahwa yang bersangkutan sudah jelas-jelas ada bukti satu ini video rekaman jelas, pegang, tangkap. Benar. Dan kasih ke publis. Saya kira itu bagaimana akan meredam situasi yang berujung kepada SARA. Mungkin begitu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Pendeta. Kalau dari Kakak Luther sendiri silahkan. Ya. Untuk kedua penanya Pak Edi dan Pak Jerry, terima kasih. Saya ingin menanggapi dari Pak Edi duluan ya. Media sosial itu hari ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Benar. Bangun tidur sampai tidur pun. Iya. Bahkan kita lebih mengutamakan HP daripada yang lain. Nah, untuk itu kami juga bertanggung jawab untuk selalu mengingatkan tentang bagaimana menggunakan HP, menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya, memang dalam kesempatan pasti Pak Pendeta juga sering untuk masalah tentang pemuda-pemuda yang miras dan sebagainya. Tetapi hal yang menjadi agak keliru adalah ketika kami melarang, kemudian pemerintah membiarkan dan penegak hukum membiarkan. Ini yang menjadi tidak balance antara kami dan pihak-pihak yang terkait yang seharusnya mempunyai tugas untuk bagian-bagian ini, tapi seolah-olah dibiarkan, dan itu sangat jelas dan sangat nyata yang terjadi di Manokwari, sehingga
mungkin juga menjadi masukan bagi kami untuk pihak-pihak terkait untuk melihat bagian-bagian ini. Tong bicara tentang anak lem, tapi sampai sejauh ini lem masih dijual bebas. Benar. Pemerintah berbicara tentang lem Aibon, tentang miras, tapi lem Aibon pemerintah izinkan dijual bebas, kemudian miras dengan terang-terangan diperjualbelikan. Dan itu juga menjadi sesuatu yang agak pincang juga ya. Ketika kami berjuang, kemudian dari pihak lain hanya menikmati, Melihat. hanya melihat. Nah, kemudian Pak Jerry, saya mau sampaikan, kami Pamkolasisme Manokwari dengan tegas kami menolak segala bentuk intoleransi yang akan terjadi di atas tanah ini. Seperti yang tadi sudah Pak Pendeta sampaikan, bahwa kami memang diam, tetapi jangan pernah coba-coba untuk mengganggu kedamaian yang ada di atas tanah ini. Siapapun dia, kami tidak akan pandang itu. Sebab tanah ini adalah tanah yang diberkati, tanah yang damai, dan segala suku, segala agama ada di atas tanah ini. Jangan ada oknum-oknum tertentu yang datang dan ingin mengacaukan dengan segala macam hal, terutama dengan intoleransi. Baik, terima kasih Kakak Pendeta, dan Kakak Luther sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Edi dan juga Bapak Jerry. Perbincangan kita menarik nih. Iya, dan masih ada waktu lagi, mungkin kita bisa bacakan ya atensi-atensi yang bergabung pagi ini. Selamat pagi Mbak Angel dan Bapak Pendeta juga Kakak Luther. Ini dengan Ibu Lin di Swapen. Saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta, sebagai pendeta dan pemimpin rohani, bagaimana Bapak memaknai moderasi beragama dalam terang iman Kristen? Terima kasih Ibu Lin. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Bapak Pendeta, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Lin ya. Ibu Lin, ya salam kenal. Ya, bicara moderasi beragama itu kan lebih kepada implementasi sikap. Bagaimana kita bersikap dalam menghadapi hal-hal yang kemudian bertentangan dengan kita punya keinginan seperti itu. Dan saya pikir Ibu Lin, kita semua kalau anak-anak gereja sudah paham bagaimana mengatasi situasi persoalan masalah apapun yang ada di depan kita. Kalau misalnya lawan kita pegang tongkat atau kayu di tangan kita, kita harus pegang apa? Nah, apakah harus pegang tongkat yang sama ataukah kita tidak pegang sesuatu hal dan kemudian kita menetralisir sebuah masalah? Jadi moderasi beragama dalam perspektif iman itu sudah ada di dalam Alkitab, mengajarkan tentang hal kasih. Balaslah kejahatan dengan kasih, bukan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi memang gampang kita bicara seperti itu. Tapi faktanya ketika kita ada di lapangan, nah itu yang kemudian harus kita gaungkan itu. Karena saya mengutip salah satu, ini saya menarik dengan kalimat, ada satu pakar teologi yang namanya Timothy James Keller. Dia pakai bahasa Inggris, dia bilang, tolerance is not about not having belief, it's about how your belief lead you to treat people who disagree with you. Artinya dia berkata bahwa toleransi itu bukan tentang keyakinan, apa yang kita yakini, tetapi tentang apa yang kita yakini itu kemudian berdampak. Jadi kalau saya bilang saya orang beriman, ya saya tunjukkan saya punya iman, bahwa saya dengan Tuhan baik, dengan manusia juga harus baik. Jangan saya bilang saya ini orang paling alim, saya tertutup terbungkus dengan keagamaan, saya terlihat suci dalam secara visual, tapi kelakuan kayak setan. Iya. Ketika ada perlakuan-perlakuan, sikap-sikap yang berhubungan dengan intoleran, saya nimbrung di situ untuk mengganggu orang lain, menyalahkan orang lain. Dan saya yakin bahwa di tanah Papua tidak terjadi seperti itu. Nah, ini saudara-saudara kita yang mungkin saya tidak sebut agama, tapi kelompok. Iya. Ini kan yang bikin gaduh, ini kan kelompok yang mengatasnamakan agama. Iya, benar. Nanti mereka bikin kacau baru kemudian tampil kayak agamis, padahal sebenarnya bukan. Mereka ini pengacau bangsa sebenarnya. Nah, itulah sebabnya kalau bilang bagaimana paradigma moderasi beragama dalam perspektif Kristen, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, bersikaplah yang baik supaya jadi teladan bagi orang lain. Terima kasih.
Baik, satu pertanyaan lagi ya dari pendengar sebelum kita mengakhiri karena waktu kita nih. Ya, Shalom dengan Ibu Maria. Saya mau tanyakan untuk narasumber bagaimana kami masyarakat umum bisa ikut berperan untuk mendukung gerakan moderasi beragama yang sudah dilakukan pemuda dan gereja, dan bagaimana caranya membangun semangat moderasi beragama di kalangan pemuda. Karena akhir-akhir ini masing-masing dengan kegiatan-kegiatannya sehingga tidak terlihat kekompakan. Baik, terima kasih Ibu Maria. Mungkin bisa langsung ditanggapi ya pertanyaan dari Ibu Maria. Mungkin dari Kakak Luther sendiri duluan ya. Silahkan Kakak. Ya, untuk bagian ini yang pastinya Ibu Maria ya. Ibu Maria, kalau ibu punya anak, tolong suruh dia ke gereja. Iya. Itu bagian paling pertama yang ingin saya sampaikan. Ya. Sebab hari ini juga banyak orang tua, banyak yang selalu menyuarakan tentang bagaimana peran pemuda dan sebagainya. Tetapi hal simpel adalah di dalam rumah ada anak saja, anak tidak pernah terlibat. Itu orang tua memiliki peran penting untuk mendidik serta mengajak. Banyak hal yang kami lakukan di kelas GKI di Manokwari yang kami tujukan untuk semua. Semoga di satu waktu ada kesempatan bisa bergabung. Kita akan bersama-sama melakukan banyak hal untuk kota ini. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa untuk segala bentuk kegiatan kami sangat berharap partisipasi daripada semua. Kita kembali kepada awal pembicaraan tadi lagi bahwa kami sangat mengharapkan untuk keterlibatan dari semua untuk bagaimana kita melakukan aksi yang besar untuk kota ini, aksi nyata yang tidak hanya diskusi-diskusi saya tetapi tidak berdampak. Aksi nyata yang kita lakukan langsung turun dan itu berdampak, tetapi juga aksi-aksi itu kita bisa lakukan secara rutin dari waktu ke waktu. Baik, kalau dari Kakak Pendeta sendiri menanggapi Ibu Maria, silakan. Baik, Ibu Maria, terima kasih. Jadi sebenarnya simple. Ya. Ketika kita ada di sebuah lingkungan di mana ada teman-teman kita yang beragama lain, ya ada giat-giat event Muslim, Hindu, Buddha, saya pikir tanpa diminta ya, kita mari gerakan anak-anak gereja kita. Mungkin kita tidak ikut mereka ibadah, tidak, tapi kita ikut menjaga keamanan di sekitar tempat kegiatan, ikut membersihkan lingkungan, ikut berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Saya pikir itu bentuk partisipasi untuk memelihara kebersamaan. Karena ketika anak-anak kita yang tadinya tidak ada dalam sebuah perkumpulan bersama, kita ajak sama-sama, nanti di situ baru mereka lihat, oh begini ya untuk membangun. Oh saya kenal Pak Haji ini, saya kenal Ibu Haji, atau mereka juga pun anak-anak masjid, saya kenal Bapak Pendeta ini, oh ini ketua ini saya kenal. Saya kira kalau kita semakin ini karena kita kadang tidak baku tegur ya, itu membuat kita tidak saling mengenal. Tapi kalau kita selalu ada dalam perkumpulan, pertemuan yang membangun kebersamaan, saya pikir itu salah satu cara untuk memelihara Tuhan kita. Baik. Terima kasih Ibu Maria, terima kasih ya. Dan Kakak Pendeta dan Kakak Luther tuh masih banyak mau bincang-bincang nih, tapi waktu kita juga yang membatasi. Dan ini perbincangan yang sangat menarik ya. Ya pendengar kita juga banyak yang bergabung. Mungkin statement akhir dari kakak berdua bisa disampaikan ya untuk 2 menit terakhir ini. Mungkin dari Kakak Pendeta dulu, apa yang mau disampaikan, saran atau juga mungkin pesan-pesan ya kepada kita semua. Baik, silahkan. Baik, terima kasih Kakak Angel. Jadi terima kasih. Saya selalu ingin dan menyuarakan soal bagaimana menyikapi situasi yang sensi soal kehidupan beragama di tanah Papua. Dan saya juga harus jujur bahwa kita juga para pelaku-pelaku yang selalu menjadi garda terdepan ketika ada hal-hal yang bersentuhan langsung soal iman. Tetapi puji Tuhan, dengan diskusi kita pagi ini, mari kita sama-sama membawa pesan
bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah Papua adalah tanah yang diberkati, dan kita semua yang ada di atas tanah ini wajib memelihara kedamaian. Dan yang terpenting adalah siapapun yang ada di atas tanah dan negeri ini, di tanah Papua, dia harus tunduk hormat terhadap kearifan lokal. Karena dengan demikian kita sama-sama akan memelihara apa yang telah ditanamkan oleh para leluhur, yang kita jaga sampai Maranatha, Tuhan datang. Terima kasih. Kakak Luther, silahkan. Siapapun kau, agama apa kau, dan dari suku mana kau, ketika kau ada di atas tanah ini, maka wajib tunduk dan taat terhadap segala sesuatu yang ada di atas tanah ini. Intoleransi bagian yang tidak akan pernah kami terima, dan kami menolak dengan tegas siapapun yang melakukan bagian ini. Kami menerima, tetapi ada waktunya kami tidak akan menerima. Baik, terima kasih untuk Kakak Pendeta Charles dan juga Kakak Luther ya atas kehadiran di Dialog RRI pagi ini. Ya, semoga pesan dan inspirasi hari ini bisa membuka mata dan hati kita semua untuk terus membangun tanah Papua sebagai tanah damai dan rukun. Baik, pendengar, saya Angel Boy mau pamit undur diri, tetaplah bersama kami di RRI Manokwari. Dan pendengar, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.